Produk ketiga. Produk yang kedua GCA udah paham ya? Udah. Nah, produk ketiga ini sekarang produk yang ketiga GAE. Ini paling dahsyat. Gold. Bagi saya ini paling bagus ya. Ini beli emas dapat pinjaman modal untuk beli emas lebih banyak. Beli emas dikasih lagi modal untuk beli emas lebih banyak. Beli aset dipinjamin uang. Ilustrasinya mirip beli rumah tapi tidak 100% sama, nanti saya akan bedain. Tapi ada mirip beli rumah. Misalnya kita mau beli rumah senilai 1 miliar, tapi nggak punya uang cash 1 miliar, bisa nggak beli rumah? Bisa. Bisa kalau punya DP. DP misalnya saya punya 200 juta, saya harus pinjam di bank. DP 20%. Pastinya perlu pakai BI checking dulu nggak? Dicek dulu keuangan kita. Bermasalah ya nggak bisa kan? Anggap kita tidak ada kena masalah. Bank minjamin 800 juta, maka 200 tambah 800 saya bisa bayar lunas 1 miliar sama yang jual rumah itu. Otomatis balik nama nggak rumahnya ke saya? Balik, artinya saya sudah beli satu rumah dengan DP 200 dan dengan utang 800. Artinya rumah ini sudah punya saya belum? Sudah. Tapi sekaligus saya punya hutang di bank. Kalau tahun depan ada yang mau beli rumah saya 1,5 miliar, boleh nggak saya jual? Boleh. Boleh dengan catatan hutang di bank harus saya Bayar. Bank nggak mungkin kasih pinjam cuma-cuma. Bank ambil untung, ada bunga, ada cicilan, biaya administrasi, penalti, betul nggak? Anggaplah bank minta 900 juta. Saya jual 1,5, saya bayar bank 900, dapat saya uang 600 600 juta berarti DP saya berupa tadi yang keuntungan. 200 balik belum? DP saya tadi cuma 200 dan saya dapat untung 400. Untungnya lebih ke. Nah, konsep GAE ini mirip seperti ini. Kira-kira ini transaksi yang sah atau bukan? Sah. Sah ya? Sepakat sah. Bedanya apa dengan GAE? Kalau tadi asetnya rumah, GAE asetnya Emas. Kalau tadi di sini dapat pinjaman bank harus dicicil, di GAE tidak perlu dicicil. Kalau nggak dicicil rumahnya dilelang. Nah, kalau ini nggak dicicil dilelang. Kalau di GAE di sini tidak perlu dicicil dan tidak perlu dilelang, tidak akan di. Mantap. GAE. Kita lihat contohnya seperti apa GAE. Tadi beli rumah, sekarang kita cerita mau beli emas 100 gram. Contoh harga 1 juta per gram supaya mudah hitung aja ya. Berarti nilai yang harus saya bayar 100 juta. Betul ya? Betul. Tapi saya nggak punya duit 100 juta, sama seperti tadi mau beli rumah. Saya cuma di GAE saya cukup bayar 10% saja dari transaksi saya ini, yaitu 10 juta. Nah 90%-nya dari mana? Hanya dengan bayar 10 juta saya transaksi 100 juta, 100 gram. Berarti ada hutang. Siapa yang ngasih hutang? Dalam contoh ini yang ngasih hutang kita sebenarnya Permin. Permin punya emas nggak untuk pinjamin ke kita? Ya. Ada stok ya, nggak perlu beli di toko kan? Perlu beli di pasar. Dia perlu utang karena kalau dia simpan emasnya tidak menghasilkan keuntungan. Permin ngasih ini ke Quantum bukan ke kita sebenarnya, karena dia nggak kenal kita sana. Dia ngasih ke Quantum karena Quantum distributor dia. Permin adalah perusahaan besar penjual emas dari Australia. Jadi teknisnya begini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham detailnya. Ini saya dapat dari owner pemahaman mekanisme ya. Jadi mekanismenya begini. Pada saat si Quantum bayar 1 kilo, si Permin kasih 10 kilo. Bukan gratis, yang 9 pinjam. Ya, 9 kilo ini dibawa oleh Quantum ke Bullion Bank. Kalau emasnya ambil uang tunai senilai 90 kilo. Oke? Uang tunai ini harus dibelikan emas. Karena kita beli emas 100 gram. Wajib transaksi 100%. Harus fisikal 100%.
Jadi uang yang diambil di Bullion Bank tadi, emas yang permin ditaruh di Bullion Bank, uang yang dikasih Bullion Bank belikan emas baru. Maka transaksi kita beli emas 100%. Nah, yang membedakan Bullion Bank itu sistemnya dia tidak tagih setiap tahun seperti bank di luar sana, tidak wajib cicil gitu kan. Nah, jadi ada pinjaman. Cuma pertanyaannya, apa untung permin ngasih pinjaman? Perlu nggak kita tanya? Betul ya? Perlu ya? Untung dapat untung nggak? Dapat. Di GAI ini dia ngambil untung 3% dari transaksi. Lebih kecil. Kalau tadi GSA dia ngambil 7%. Di sini dia ngambil 3%, tapi 3% dari total transaksi, yaitu 100 gram. Bukan dari 10 gram, bukan dari DP. Karena transaksi kita beli 100 gram, dia berhak 3% dari 100 gram, betul nggak? Ya kan? Untung nggak dia? Kita dapat pinjaman, untung juga nggak? Untung juga dengan catatan tunggu harga emas naik. Tunggu waktu. Yang ngambil 3% siapa Pak? Ya, permin sama Permin ya? Bukan yang kuantum. jual emas loh. Ngambilnya lewat kuantum ya? Langsung waktu kita bayar, langsung saldo kita dipotong 3%. selisih 3% dari 100 gram. Ya. Artinya omset dia naik 10 kali Iya, lipat. Makanya dia mau kasih pinjam. Masuk akal? Contoh misalnya saya distributor baju. Di konvensional kita nggak cetak penuh. Saya distributor baju, di gudang saya penuh baju. Saya nggak mampu jual sendiri, saya pasti pakai reseller, betul? Reseller yang saya percaya saya boleh pinjamkan. Bawa dulu Pak barang saya, Ibu bawa dulu barang saya, nanti setelah terjual baru Ibu setor. Betul? Setelah Ibu jual. Sama ini nanti setelah kita jual, kita kembalikan pinjaman. Ini kan kita pinjamnya. Nanti setelah kita jual, kita kembalikan pinjam. Nah ini konsepnya mirip seperti itu dengan dagang konvensional. Ini mirip sama yang GCA dong Pak? Beda. Bedanya di mana? GCA kita ambil uangnya masuk rekening. Iya. Kalau ini kita dapatkan emasnya lebih banyak. Jadi ada uang 100 juta, kita tes 10 juta buat DP dulu, kita dapatnya 100 gram. Dapatnya emas lebih banyak, tapi nggak dapat uang. Oh. GCA tadi ambil uang. Iya. Naik tetap 100 gram atau nambah? Tetap 100 gram tapi nilainya yang nambah. Emas yang 100 gram ini kita jual karena harganya nambah 10% jadi 110 juta. Yang mana tadi harganya 1 juta berarti 100 juta kan? Kita jual, kita terima uang 110, kita bayar utang kita yang 90 juta. Terima uang 20 juta sebagai untung modal kita. kita tadi 10 juta, dapat profit 10 juta. Berarti kita untung 100%. Profitnya kapan saja bisa di withdraw ya? Bisa dicairkan? Begitu jual terima uang. Jadi cara kita withdraw ini ada dua pilihan, mau ngambil emas fisik boleh, mau ngambil uang boleh. Kalau ngambil uang dikirim ke rekening, kalau ngambil fisik dalam hitungan menit masuk emasnya. Emasnya nanti Bapak mau simpan boleh, mau jual lagi boleh, terserah mau gadaikan lagi boleh. Bisa lebih ke GSA kan tidak? Bisa BCA kan? Otomatis ya? Bisa. Jadi kita punya pilihan. Jadi kita mau ngambil untung ini, kalau saya pribadi, saya ngambil emas, saya GCA kan dulu. Jadi emasnya tetap ada, waktu naik pun saya dapat. Betul? Untuk ikut yang Seperti itu. untuk GAE minimal Kalau langsung ke rekening nggak ada emas ya, cuma dapat uang kan? Pak, GAE modalnya berapa Pak? Ilustrasi ini sudah pernah sampai. Udah. Dalam arti kata selama 3 bulan terakhir ini kenaikan mencapai 5% itu sudah pernah terjadi. Kalau saya pribadi belum pernah jual, karena kebetulan sejak saya beli harga emasnya belum naik. Jadi gini Bapak Ibu, kapan kita profit? Kita profit di saat harga emas naik 4%. Kalau baru naik 3% itu baru pulang modal. Kenapa? Perusahaan sudah ambil 3% di depan. Jadi kalau mau untung harus tunggu harga emasnya naik di atas 3%. Baru kita
Untung. Sama juga beli emas di toko sana, logam mulia batangan kita beli malah kena 11%. Di luar sana lebih sadis, waktu jual kena potong lagi. Di sini waktu jual tidak ada potongan. Dia ambil 3% waktu beli, waktu jual dia tidak potong. Ikut harga emas dunia. Kalau yang GAE minimal pembelian berapa rupiah, Pak? Nanti saya tunjukkan di aplikasi. Pahami ini dulu sebelum saya jawab. Nanti saya akan sampai ke sana. Jadi sampai di sini udah paham ya? Kita jelaskan risiko dulu. Ya. Ini saya nggak suka. Nah, kalau untuk kita menggadaikan itu yang satu. Di sini nggak bisa gadaikan. Jadi kita gadaikan begini ya. Ini nggak ada hubungan dengan gadai. Di Ibu baru GAE bisa gadai yang tadi, tidak setelah ibu bisa jual. untuk kita gadai. Keuntungan yang ini yang bisa digadaikan. Jualnya kemana itu? Di sini. Langsung di market. Di market. Ya, harga emas ini naik. Nah, ini boleh Bapak Ibu karena sebagian besar banyak yang belum paham tentang jual beli emas ya. Jual beli emas itu tidak harus di toko Bapak Ibu. Hari ini tiba-tiba di televisi atau di online bilang harga emas hari ini 900.000. Itu sudah harga market dunia yang mana sudah ada permintaan. Karena harga itu terbentuk dari hukum supply and demand, hukum pasar. Bukan toko emas yang menentukan harga hari ini berapa enggak. Seluruh dunia sama harga. Artinya kalau kita punya emas hari ini kita jual, nggak perlu cari pembeli, nggak perlu tawar-menawar. Pasti harga hari itulah yang terjadi. Hanya toko emas biasa dia mau ngambil untung, kita dipotong lagi. Kalau di sini dia nggak potong, langsung berlaku harga emas dunia saat itu. Jadi ibu nggak perlu pusing kepada siapa saya jual emas saya, nggak perlu pusing. Ibu klik jual, langsung dilepas di market dunia. Emasnya dijualkan. Jadi sistem kuantum metal yang tolong jualkan. Ada orang yang nanya saya nggak tahu kemana saya harus jual emas saya bingung. Nggak perlu bingung. Klik jual langsung kuantum metal punya sistem bantu jual. Kualitasnya sama, Pak. Kualitasnya sama ya, kualitas emasnya sama ya. Boleh cek di online. Batmin adalah kualitas emas terbaik di dunia. 24 karat ya. Ya, Yang 22 dia nggak ada ya. tidak ada. Ini kita bicara bullion bank. Emas 99,99%. 2 karat yang murah. Ini bukan perhiasan. Nanya biar nanya. QM sale adalah harga emas saat kita mau beli. QM buy adalah harga emas dunia saat kita mau jual. Ini setiap 5 menit berubah. Setiap 5 menit berubah. Jadi website ini dia update dengan harga emas dunia. Ya, jadi sistemnya ini udah canggih. Oke. Jadi di mana melihatnya kalau kita sudah GAE? Nah, saya katakan akun satu akun istri saya. Nah, saya GAE di akun istri saya karena di sini saya lebih banyak BCA. Bebas kok. Nah, ini GAE ada 122 gram nilai 99 juta, padahal saya hanya bayar 10%-nya. Oke, di mana ngelihatnya? Kita lihat GAE list di sini. Nah, ini ada 2 GAE Bapak Ibu. Ini GAE yang pertama. GAE ini dia ada 2 macam ya. Ada yang 1 unitnya $250. Ya, ini $250. Saya beli GAE-nya. Tadi Bapak ada tanya harganya. Siapa yang kasih untung? Di saat kita untung, siapa yang kasih Siapa untung? Market. Market, karena kita memang jual di saat harga market naik. Yang beli itu market. Bukan kuantum metal yang beli. Kuantum metal hanya tolong jualkan Market saja. adalah masyarakat dunia. Artinya perusahaan kuantum metal ada beban atau tidak untuk buat saat kita untung? Tidak ada beban. Tidak ada beban, betul? Kalau perusahaan tidak ada beban, bisa long term nggak? Bisa jangka panjang. Bisa? Jangka panjang. Bisa. Sehebat apapun perusahaan Bapak Ibu, selengkap apapun legalitasnya, kalau dia ada beban, jangan main. Bisa scam. Karena masalah waktu dia akan scam. Mau 1000 aja kakek, mau Scam 1000 kakek atau tidak. kabur atau Kalau nipu. dia ada beban, jangan main. Di Quantum Metal perusahaan tidak ada beban.